Namun, ketika ada kejadian keracunan makanan karena kelalaian teknis di lapangan, yang justru diserang adalah programnya. Padahal yang bermasalah adalah pengawasan dan pelaksanaannya. Yang diperbaiki adalah sistem kontrolnya, bukan niat besarnya. Kalau ada kesalahan di dapur, bukan berarti upaya memberi anak bangsa harus dihentikan. Solusinya adalah pembenahan, bukan pembatalan. Harusnya pakai ini berkomentar. Ketika dalam Pilpres kemarin dari kita ada yang kalah, tidak harus langsung menjatuhkan poin ketika pelaksanaan di lapangan bermasalah. Harus adil dalam melihat persoalan. Harus lurus melihat bagaimana tujuan awal. Menggerakkan ekonomi rakyat, memberi makan anak-anak yang bergizi, membangkitkan pertumbuhan dari bawah. Ketika ada kendala di lapangan, bukan programnya yang salah. Jadi, ketika tidak ikut memilih siapa yang menang pada pemerintahan sekarang, bukan berarti harus kamu lebih keras untuk berbicara, melihat apapun menjadi salah. Justru sebenarnya kami yang memilih siapa yang menang, yang harus lebih keras. Tapi karena kami memahami bagaimana kendala di lapangan dan bagaimana program ini betul-betul baik, tidak serta-merta kami ketika kejadian di ujung sana terjadi sesuatu, tidak serta-merta menyalahkan bagaimana awalnya. Harusnya mari kita dukung apapun kebijakan pemerintahan yang memang baik untuk rakyat kita. Ketika kesalahan kita kritik, ketika kesalahan di bawah kita berbicara keras, bahwa di daerah sana salah pengawasannya sehingga terjadi keracunan. Begitu kita letakkan sesuatu pada tempatnya, bukan serta-merta menyalahkan keseluruhannya. Ketika kita menyuruh anak kita mengerjakan sesuatu atau pergi berbelanja ke suatu tempat, dan tujuan belanja ini adalah untuk kita membuat sesuatu masakan yang enak di rumah, dan ternyata di perjalanan dia mampir ke tempat teman-temannya. Apakah niat memasak yang enak itu yang salah? Tentu tidak. Terus ada yang berkata, lebih baik uangnya diberikan langsung, praktis, cepat. Tapi apakah ada jaminan itu benar-benar menjadi makanan bergizi? Dan apakah ekonomi petani ikut bergerak? Apakah pedagang kecil ikut merasakan dampaknya? Program ini bukan hanya dirancang untuk kenyang hari ini, tapi untuk kesehatan generasi dan perputaran ekonomi rakyat. Disitulah arah besarnya. Kami mendukung pemerintah bukan karena kami fanatik. Kami mendukung karena arah kebijakannya sejalan dengan cita-cita kami menuju Indonesia Emas 2045. Pilpres 2024 sudah selesai. Rakyat sudah menentukan pilihannya. Pemenangnya pun telah sah memimpin negeri ini. Namun, yang menarik setelah semuanya ini selesai, yang tidak memilih paling keras suaranya. Yang memilih justru sering dituduh membela tanpa berpikir. Seolah-olah pendukung pemerintah itu pasti membabi buta. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami memilih bukanlah karena ikut-ikutan. Kami memilih karena percaya arah besar yang ditawarkan. Karena visi yang dibangun terasa masuk akal untuk masa depan bangsa. Dan justru karena kami yang memilih, kami paham tujuan dari langkah-langkah besar yang sedang dijalankan. Mendukung bukan berarti kehilangan akal. Mendukung berarti melihat gambaran besarnya.
Kami tidak menutup mata pada kekurangan, tapi kami juga tidak menutup hati pada niat baik yang sedang diperjuangkan. Karena membangun negara sebesar Indonesia tidak pernah lahir dari langkah yang selalu sempurna, melainkan dari arah yang benar dan terus diperbaiki. Kami tahu yang dulu berbeda pilihan pun tetap mencintai Indonesia ini, dan kritik adalah bagian dari demokrasi. Tapi jangan sampai perbedaan pilihan berubah menjadi keinginan untuk selalu melihat kegagalan di setiap langkah. Bila ada kekurangan di lapangan, mari kita sebut itu sebagai masalah pelaksanaan. Jangan setiap celah dijadikan amunisi untuk menyimpulkan bahwa semuanya salah dari awal. Karena membangun bangsa bukan ajang membuktikan siapa paling benar saat pemilu, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga agar negeri ini berjalan ke depan. Ambil contoh program makan bergizi gratis. Tujuannya jelas, anak-anak mendapat asupan gizi yang lebih baik. Masa depan generasi dijaga dan ekonomi rakyat ikut bergerak. Petani menanam, peternak beternak, pedagang kecil menyiapkan bahan, dapur-dapur rakyat hidup. Ini bukan sekedar memberi makan, ini menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Namun, ketika ada kejadian keracunan makanan karena kelalaian teknis di lapangan, yang justru diserang adalah programnya. Padahal yang bermasalah adalah pengawasan dan pelaksanaannya. Yang diperbaiki adalah sistem kontrolnya, bukan niat besarnya. Kalau ada kesalahan di dapur, bukan berarti upaya memberi anak bangsa harus dihentikan. Solusinya adalah pembenahan, bukan pembatalan. Harusnya pakai ini berkomentar. Ketika dalam Pilpres kemarin dari kita ada yang kalah, tidak harus langsung menjatuhkan poin ketika pelaksanaan di lapangan bermasalah. Harus adil dalam melihat persoalan. Harus lurus melihat bagaimana tujuan awal, menggerakkan ekonomi rakyat, memberi makan anak-anak yang bergizi, membangkitkan pertumbuhan dari bawah. Ketika ada kendala di lapangan, bukan programnya yang salah. Jadi, ketika tidak ikut memilih siapa yang menang pada pemerintahan sekarang, bukan berarti harus kamu lebih keras untuk berbicara, melihat apapun menjadi salah. Justru sebenarnya kami yang memilih siapa yang menang, yang harus lebih keras. Tapi karena kami memahami bagaimana kendala di lapangan, dan bagaimana program ini betul-betul baik, tidak serta-merta kami ketika kejadian di ujung sana terjadi sesuatu, tidak serta-merta menyalahkan bagaimana awalnya. Harusnya mari kita dukung apapun kebijakan pemerintahan yang memang baik untuk rakyat kita. Ketika kesalahan kita kritik, ketika kesalahan di bawah kita berbicara keras bahwa di daerah sana salah pengawasannya sehingga terjadi keracunan. Begitu kita letakkan sesuatu pada tempatnya, bukan serta-merta menyalahkan keseluruhannya. Ketika kita menyuruh anak kita mengerjakan sesuatu atau pergi berbelanja ke suatu tempat, dan tujuan belanja ini adalah untuk kita membuat sesuatu masakan yang enak di rumah, dan ternyata di perjalanan dia mampir ke tempat teman-temannya. Apakah niat memasak yang enak itu yang salah? Tentu tidak. Terus ada yang berkata, lebih baik uangnya diberikan langsung, praktis, cepat. Tapi apakah ada jaminan itu benar-benar menjadi makanan bergizi? Dan apakah ekonomi petani ikut bergerak? Apakah pedagang kecil ikut merasakan dampaknya? Program ini bukan hanya dirancang untuk kenyang hari ini, tapi untuk kesehatan generasi dan perputaran ekonomi rakyat. Disitulah arah besarnya. Kami
Mendukung pemerintah bukan karena kami fanatik. Kami mendukung karena arah kebijakannya sejalan dengan cita-cita kami menuju Indonesia Emas 2045. Kalau ada yang salah di lapangan, kami pendukung tidak menutup mata, tapi kami juga tidak akan ikut mengubur program baik hanya karena ada kekurangannya. Karena membangun bangsa bukan soal siapa yang paling keras menyalahkan, tapi siapa yang paling tulus memperbaikinya. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Berbeda pilihan bukan berarti bermusuhan. Tujuan kita sama, menuju negeri berkemajuan. Bila celah kecil dibesar-besarkan, langkah besar bisa ikut terhambat perlahan. Mari mengkritik dengan niat menjaga, bukan mencari runtuhnya sesama. Karena Indonesia tidak perlu sorak yang memecah. Ia butuh hati yang dewasa, akal yang bijak melangkah. Saya Beni Budaya.